Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bribka Suyono. Tentunya masih di channel saya, Suyono Listrik, yang tentunya masih memotivasi diri saya, memotivasi orang-orang yang menonton video ini agar semua segera bebas dari yang namanya anxiety disorder asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan badan dan jiwanya, dipanjangkan umurnya, dan yang lebih utama, segera lepas dari anxiety disorder. Oke, dalam pembahasan kali ini, kalau yang kemarin-kemarin saya lebih memotivasi Anda untuk segera membenahi apa-apa yang menurut kita itu kurang, atau mungkin kita belum melakukan sesuatu hal yang tentunya hal tersebut sebenarnya bisa membantu mempercepat kesembuhan. Atau mungkin Anda tidak melakukan hal-hal yang seharusnya itu Anda lakukan, walaupun itu remeh begitu. Misalkan dari tontonan, dari penglihatan, dari pendengaran. Tentunya dari penglihatan dan pendengaran ini sangat mempengaruhi jiwa kita yang saat ini alami keterguncangan, dalam arti keterguncangan jiwa. Nah, itulah hal-hal sepele yang mungkin kita belum tahu, atau kita justru menyepelekan hal tersebut, bahwa makanan jiwa kita itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu menjadi apa yang kita pikirkan. Setelah menjadi apa yang kita pikirkan, maka di situ menjadi apa yang kita rasakan. Jadi, jangan Anda menyepelekan tontonan dan pendengaran Anda. Tontonan harus serba positif, tontonan yang memotivasi, bukan tontonan yang provokasi. Pendengaran harus yang menenangkan, membuat kita nyaman, bukan membuat kita geram. Nah, setelah kita bisa memperbaiki itu semua, insya Allah kita akan segera bangkit sedikit demi sedikit. Yang penting kita sabar menikmati prosesnya. Oke, pembahasan kali ini adalah sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan. Sebenarnya ini sering saya bahas, tetapi sepertinya masih pada bertanya, padahal sudah saya bahas di video-video saya yang sebelumnya, atau mungkin Anda malas untuk menontonnya, atau Anda kehabisan kuota, ataupun Anda ya paling-paling gitu aja. Nah, sebenarnya apa yang pernah saya ungkapkan di video-video saya sebelumnya, itu saya ungkapkan apa adanya. Dari saya sembuh terus kambuh dan lain-lain gitu. Nah, sekarang begini. Kenapa sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan itu awet sekali? Iya, saya dulu itu sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan. Itu menjadi makanan pokok saya. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, sempoyongan, keliengan. Sampai-sampai saya itu melakukan aktivitas itu ya terganggu. Tapi karena saya itu ya mempunyai tekad, nggak apa-apa kok saya di medical check up, nyatanya juga nggak ada yang lain di diri saya. Saya sudah CT scan kepala, saya sudah EEG, saya sudah cek darah, dan sebagainya. Semua normal. Nah, Anda kalau mengalami hal ini, mungkin Anda bisa menebak-nebak sendiri ya. Misalkan, wah apa saya gula darahnya rendah? Wah apa saya tensinya tinggi? Wah apa kolesterol saya tinggi? Wah, dan wah. Tidak mau membuktikan secara medis.
menebak-nebak sendiri, akhirnya Anda menganggap bahwa ya itu yang Anda alami, gitu. Mungkin Anda mengira bahwa ini adalah kolesterol. Oke, dulu kolesterol saya normal, saya juga keliengan, sempoyongan. Pernah juga kolesterol saya tinggi, juga masih sempoyongan, keliengan. Ada teman saya yang tensinya tinggi, tidak merasakan apa-apa. Ada yang kolesterolnya tinggi, juga nggak ada keluhan apa-apa. Dan sebagainya. Nah, ini berarti kita harus bijak menanggapi. Kalau misalkan kita sudah normal semua, atau mungkin tensinya agak tinggi lah, terus mungkin kolesterolnya agak tinggi, gula darahnya ya agak tinggi, atau gula darahnya itu rendah, dan sebagainya, itu sebenarnya nggak terlalu ada efek di badan ini ya. Karena saya sudah membuktikan yaitu normal juga sempoyongan, tinggi juga sempoyongan, rendah juga sempoyongan seperti tensi. Nah, ini penyebabnya apa? Sekarang kalau Anda sudah medical check up dan normal-normal saja, ketahuilah sempoyongan keliengan Anda itu adalah merupakan gejala psikosomatik, berasal dari pikiran kita, kecemasan berlebihan, ketakutan, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa hal yang logika menurut saya. Maksud saya ini adalah analisa dari saya sendiri. Jadi di sini Anda nanti boleh meninggalkan video ini kalau memang ini tidak cocok untuk Anda atau kontroversi. Kita di sini tidak ada yang paling pintar, paling jenius. Kita pandai, jangan menggurui, tajam jangan melukai, cepat jangan mendahului. Gitu. Kita saling menghormati pendapat satu dan pendapat yang lain. Oke, bisa saja sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, itu bisa dari asam lambung naik, ya, gangguan asam lambung. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saat asam lambung saya kambuh, saya sempoyongan, keliengan. Kadang ada sensasi mau pingsan, tapi nggak pingsan. Itu. Nah, untuk asam lambung kok bisa menjadikan sempoyongan keliengan itu apa? Nah, ini yang berhak menjawab adalah seorang dokter. Ini saya mengungkapkan analisa dari saya, dari yang saya alami. Itu. Yang kedua adalah otot-otot kita tegang, saraf kita tegang, pembuluh darah kita tegang. Ketegangan itu dari mana? Ketegangan itu dari otak, ketakutan kita, ya, kecemasan kita, sehingga memori di otak ini nggak bisa menampung. Akhirnya terjadi ketegangan di saraf, di pembuluh darah, di otot-otot. Makanya orang dengan psikosomatik itu sering kedutan, nyeri sendi, dan sebagainya, berhubungan dengan otot-otot, sering pegel-pegel, begitu. Ya, terus yang ketiga adalah karena pembuluh darah ikut tegang, maka peredaran darah otomatis juga kurang lancar. Darah bercampur dengan oksigen, otomatis peredaran darah dan oksigen ke otak itu nggak maksimal. Makanya ya itulah yang terjadi di kepala kita. Apakah ini ilusi, Pak? Enggak ilusi. Ilusi itu begini ya, kita merasakan, tapi ya goyang, ya sempoyongan, nggak ilusi. Itu menurut saya nggak ilusi ya, itu sensasi. Itu. Yang keempat adalah energi di otak menurun. Kenapa energi di otak menurun? Ya itu karena kita ruang penyimpanan di otak itu overload. Sudah terlalu banyak yang kita pikirkan. Kita memikirkan masa lalu kita memikirkan yang akan datang. Terus kita memikirkan jangan-jangan terus. Nah, itu menurut analisa saya. Terus yang kelima ini mungkin nanti kayaknya ini ya sebenarnya kompeten dari dokter ya.
Itu berhubungan dengan hormon yang di otak gitu. Nah, sekarang itu analisa dari saya. Terus bagaimana Pak Yono melakukan terapi-terapi saat alami sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan? Sebenarnya begini ya, saya dulu itu melakukan terapi semuanya, bukan khusus untuk sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan. Misalkan jalan kaki, ya, jalan kaki ini penting sekali. Karena kenapa? Jalan kaki itu melatih keseimbangan tubuh. Ya, mungkin Anda bilang begini, jangankan jalan kaki, Pak, berdiri aja terasa goyang. Iya, saya paham. Terus kalau sudah begitu Anda nggak mau jalan kaki, berbaring terus di kamar, wah makin terpuruk Anda. Gitu. Makanya jalan kaki ini sangat penting sekali untuk melemaskan otot kita juga, terus untuk melatih keseimbangan kita. Jalan itu ada lagi, yang kedua adalah pelenturan saraf. Saraf-saraf itu harus kita lenturkan. Melenturkan saraf itu bisa dengan gerakan dan bisa dengan pikiran. Dari dengan gerakan, yaitu misalnya kita begini, kayak senam itu loh begini, itu melenturkan dengan gerakan. Tapi mengendorkan saraf-saraf itu bisa dengan pikiran, misalnya kita relaksasi. Kita mendengarkan audio relaksasi yang ada di YouTube itu kan banyak. Nah, itu bisa melenturkan saraf-saraf kita karena pikiran kita saat itu bisa tenang. Pasti Anda begini, wah saya nggak bisa Pak, karena masih ada sensasi di badan. Jadi ya saya mau relaksasi nggak konsentrasi. Iya, saya paham. Tapi apakah Anda saat masih merasakan sensasi di badan nggak mau melakukan relaksasi? Menunggu sensasi ini hilang. Kan tidak toh? Nah, itu. Selanjutnya adalah saya selalu berjemur di terik matahari dulu, pagi hari. Itu. Itu nggak perlu saya bahas secara detail ya, pasti Anda tahu. Terus yang selanjutnya saya melakukan olah nafas. Nah, ini apa sih manfaat dari olah nafas tersebut? Mungkin Anda merasa nggak masuk akal, nggak masuk akal. Masa olah nafas bisa membuat kita sehat, gitu toh? Oke, sekarang saya beri logika-logika yang bisa ditangkap dengan akal sehat, gitu. Olah nafas. Oksigen itu adalah energi. Memang oksigen itu nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan kedahsyatannya, kekuatannya. Oksigen adalah energi. Kita hirup lewat hidung. Maka ketika kita menghirup oksigen itu, langsung disalurkan ke otak, ke pembuluh darah, dan semuanya. Begitu. Jadi kita nggak akan kekurangan oksigen. Kita hirup pelan dengan ritme, kita tahan, kita lepas. Yang kita hirup adalah oksigen dan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, itu. Jadi oksigen kalau sudah kita hirup panjang, maka energi itu sudah menjalar ke seluruh tubuh kita, terutama di otak kita. Saya akan buktikan. Ini adalah Dragon Menthol. Wah, boleh menyebutkan merek nggak ya? Ini aromaterapi, ya, aromaterapi. Ketika aromaterapi ini saya hirup, misalkan saya hirup di lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri saya tutup. Apa yang terjadi? Satu kali saya hirup aja di sebelah kanan sini, karena saya menghirupnya dari hidung sebelah kanan, itu sudah terasa panas. Berarti apa buktinya? Buktinya ya, oksigen itu nyampe ke sini. Saya hirup sekali lagi. Makin nyaman,
makin rileks gitu. Yang sebelahnya, sebelah kiri. Nah, hangat. Kalau Anda nggak percaya, Anda buktikan. Ini untuk membuktikan rasa panas ini nyampe nggak ke sini. Kalau nyampe berarti ketika kita menghirup oksigen, berarti oksigen itu nyampe di sini. Itu ya. Maka olah nafas ini ya sangat besar manfaatnya di diri kita. Gitu. Itu ya. Terus yang selanjutnya adalah selalu relaksasi. Sudah saya sebutkan tadi, relaksasi itu bisa bermacam-macam caranya. Kita bisa mendengarkan musik yang merdu, tentunya di sini ya, musik kesukaan kita, kita pakai headset, kita bisa mendengarkan suara-suara kicauan burung di alam bebas, kita bisa melakukan yaitu misalnya mandi air hangat, berendam, ya itu sebagian dari relaksasi. Kita bisa urut di tukang urut itu ya, itu juga bagian dari relaksasi. Kita berhubungan suami istri, mohon maaf ya, itu juga bagian dari relaksasi. Kok geding aku? Betul itu. Ah, masa Pak? Saya itu susah berdiri burung saya. Saya paham, paham. Tapi ya nanti lama kelamaan juga akan bisa berdiri kok. Betul, saya nggak bohong. Wedding aku. Itu. Terus apalagi Pak? Kita bisa menerapkan yaitu terapi-terapi kearifan lokal. Ya, terapi kearifan lokal. Apa itu Pak? Terapi kearifan lokal. Dulu ya, di tempat saya, kalau bulan purnama itu datang, saya diajak kedua orang tua saya untuk di tanah lapang memandang bulan di malam hari, apalagi bulan purnama. Kok bisa Pak? Ya bisa. Kita pandang aja bulan itu. Nanti kalau Anda sudah melakukan, nanti akan tahu sendiri khasiatnya gitu. Misalnya kalau sudah tidak ada bulan, kita memandang bintang. Ya sudah, pandang aja bintang. Anda boleh menghitung, walaupun kadang sebagian orang memandang bintang jangan dihitung. Kenapa kita menghitungnya? Itu untuk mengalihkan pikiran kita. Biar nggak memikirkan apa-apa, ya kita hitung aja. Nggak bakal kita bisa menghitung. Tapi hitung saja itu. Itu terapi kearifan lokal. Terus berjalan tanpa alas kaki di pagi hari menginjak rumput. Nah, ini memang kalau kita dengan logika kita nggak masuk. Tapi ya itu adalah kearifan lokal. Kita memandang air mengalir di sungai itu ya. Kita lihat ikan di akuarium, di kolam. Itu juga merupakan terapi-terapi yang bisa kita lakukan. Dan masih banyak lagi, kalau saya bahas satu video ini nggak akan bisa selesai, karena video pendek aja nontonnya nggak sampai selesai, apalagi video panjang. Itu. Dan ketahuilah semua bahwa Anda sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan, Anda minum obat, misalkan obat sakit kepala, obat vertigo, itu nggak ngefek loh. Itu pengalaman saya. Tuh. Tapi kalau alprazolam ngefek. Ya, titik. Itu saya loh ya. Nah, mulai dari sekarang Anda nggak perlu bingung lagi tentang sempoyongan kelingan sensasi mau pingsan. Nanti dengan sendirinya, dengan terapi-terapi tersebut, atau Anda punya terapi yang lain, Anda lakukan, nanti akan hilang dengan sendirinya walaupun tidak langsung hilang. Ya, mungkin muncul, hilang, dan seterusnya. Itu. Oke, itu saja ya, tetap semangat. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.